Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tama di channel Batik. Kali ini saya akan membatik, tetapi sebelum membatik, saya akan membersihkan dulu peralatan-peralatan ini, termasuk selemek-selemek ini, dari sisa-sisa malam kemarin. Sisa-sisa malam kemarin ini biar hilang. Bagaimana caranya nanti saya akan tunjukkan, barangkali bisa menjadi inspirasi sahabatik semua. Nah, kenapa ini harus dibersihkan? Pertama, biar nyaman ya, terus selemek juga biar efektif ketika buat membersihkan canting. Lalu terutama di kompor ini ya, kadang kalau terlalu banyak numpuk, ini mungkin beberapa bulan ya, tetes demi tetes menjadi sekian senti. Ini kalau kepanasan bisa jadi meleleh dan bisa jadi api ini menyulut kemarahan. Tidak. Api ini menyulut malam yang meleleh ini menjadi malapetaka. Nah, tentu saja apapun pekerjaannya kita harus mengutamakan keselamatan. Nah, nanti ini juga saya mau bersihkan. Ini mau bersihkan. Ini nanti sisa malam kita kumpulkan. Malam itu bisa diolah lagi nanti. Nah, di episode selanjutnya ya. Nah, ini juga. Nah, ini lengket ya. Ini harus saya bersihkan. Ini kita mau ambil dulu dari malam yang menempel di sini. Nah, caranya kompor dinyalakan langsung gede saja. Tapi jangan terlalu lama, biar sisa malamnya ini langsung bisa lepas. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini langsung lepas karena dia panas. Nah, ini kita akan membersihkan dari kerak-kerak di sini ya. Yang ini juga saya mau bersihkan. Nah, ini langsung saja gede saja, tapi tetap hati-hati ya. Nah, nanti di belakang saya sudah menyiapkan wajan khusus untuk mengelorot, dan kali ini saya akan mengelorot peralatan di sini. Nah, ini nampaknya sudah mungkin. Nah, kita goyangkan sedikit. Ini biar meleleh. Ini ketika kita mau membersihkan atau ketika mau mengganti malam yang baru, caranya seperti ini ya, sahabatik ya. Nah, ini cukup begini. Nah, lepas saja. Nah, ini kita akan bersihkan semuanya. Nah, nanti malam yang ini bisa diolah kembali. Selemek-selemek ini, canting, semuanya termasuk kuas juga. Ini saya akan bersihkan. Yuk kita ke belakang, kita akan mengelorot peralatan ini. Yuk. Nah, kita sudah ada di belakang dan wajan lorotan sudah saya siapkan. Sebelum kita cuci atau kita lorot atau kita rebus dan dibersihkan dari sisa malam kemarin, kita akan tambahkan yang namanya soda as. Jadi dia seperti deterjen yang fungsinya untuk melepaskan malam dan tidak nempel lagi. Nah, kita gedein dulu kompornya biar mantap. Nah, oke. Saya masukkan agak banyak ya, agak banyak. Karena ini bukan sekedar melorot, karena ini membersihkan malam yang membandel ya, bandel banget. Ini kita aduk-aduk sambil menunggu ini mendidih atau panasnya maksimal. Kalau sahabatik membersihkannya mungkin satu wajan atau beberapa cantik saja, bisa memakai wajan atau drum kecil atau kaleng kecil atau panci yang khusus yang sudah tidak dipakai lagi. Ya, kita bisa untuk membersihkan semua alat-alat ini. Ya, kita mulai dengan lap.
dia langsung luruh. Nanti kita bisa gunakan kembali, lebih bersih, lebih nyaman. Nah, selanjutnya kita masukkan para canting ini ya, dia akan mandi untuk melepaskan sisa-sisa malam kemarin ya. Jadi malam ini kan materi seperti lilin ya, dia kalau membeku kan keras, dan cara melelehkannya tentu saja dengan dipanaskan. Nah, ini kita bersihkan sewadah-wadahnya sekalian ya. Semuanya masukkan, termasuk ini canting dan kuas juga masuk semua ya. Seperti apa ini, gulai dah ya. Ini yang wajan tadi ya, kita tinggal masukkan. Ini lengket ya, dia sudah mengeras, kita masukkan. Sementara menunggu yang lainnya meleleh, kita angkat yang sudah lepas dari malamnya. Oke, nah tadi kaku kan, nah sekarang sudah lepas malamnya, jadi dia lebih kembali ke kain seperti semula. Nah, oh ya, ada beberapa yang ketinggalan, kayaknya ini kayaknya. Nah, ini ya, ini buat nyaring malam. Nah, kita masukkan aja sekalian. Nanti sekalian buat nyaring para canting ini. Nah, ini sudah cakep-cakep nih cantingnya. Sudah cantik-cantik ya. Sudah terbebas dari sisa malam kemarin ya. Oke. Nah, ini tidak rusak ya cantingnya, aman karena dia memang nyamplungannya atau kepalanya terbuat dari tembaga atau kuningan, ada yang kuningan ya. Nah, ini kita olah-olah begini biar lepas malamnya. Kita ambil satu-satu yang sudah, bukan sudah matang ya, sudah bersih ya, kecuali pisang goreng ya. Wah, ini dia, lihat kembali lagi bersih ya. Jadi kerjaannya kalau bersih itu jadi enak ya, jadi lebih konsen. Nah, batik yang kita hasilkan pun lebih mantap, lebih bersih juga, dan lebih maksimal. Karena kan kalau kerjanya nyaman, perasaannya nyaman ya kan, apa yang kita kerjakan jadi lebih baik ya. Nah, ini kembali nih, nanti kita tinggal seleksi ini apakah ada yang patah ya, tapi tidak ya, ketika proses ini tidak patah, tapi mungkin ada yang mampet karena dari awalnya memang saya pisahkan karena sudah mampet ya. Tapi kita cek lagi, barangkali mampetnya itu karena tersumbat malam yang keras di cucuknya. Nah, ketika dimandiin ini, direbus ini, dilorot, kotoran-kotoran itu akan meleleh dan lepas dari lubangnya, dan kita bisa pakai lagi. Canting pun sudah, kuas pun sudah bersih ya. Nanti kita masukkan air biasa untuk dibilas. Wow, lihat nih. Nah, kembali ya, putih ya. Nah, jadi bersih lagi. Nah, nanti apalagi kalau digosok-gosok ya, ini saya masukkan, gosok-gosok lagi, ini akan lebih bersih lagi. Oke, bentar, tadi ada, nah ini, oke. Kita gosok lagi gini ya. Ya,
akan lebih bersih. Ya, nanti kalau dikira cukup, ya cukup lah. Oke, nah yang penting jadi ininya bersih, tidak ada kerak-kerak malam yang bisa menyumbat lajunya malam ketika membatik. Nah, atau dedel ya. Nah, ini bersih banget nih, lihat ya. Nih. Makanya suka bersih-bersih karena kita tahu caranya membersihkan ya. Kadang orang males atau nggak membersihkan karena nggak tahu, bukannya males ya, tapi nggak tahu atau bagaimana caranya biar membersihkan peralatan ini. Bahkan kompor, kita akan kompor di atas kompor untuk membersihkan kompor dari sisa-sisa malam kemarin. Nah ini ya parah banget ya kan. Nah ini. Nah ini sahabat. Nah ini kalau tidak dibersihkan bisa membahagiakan ya, membahayakan ya, bukan membahagiakan ya, tapi membahayakan. Nah ini jangan dimasukkan semua karena biar tidak basah di bagian pemantik apinya. Ya, atau nanti gampang lah kalau itu mati bisa dibetulin lagi lah. Nah, yang penting ini malam-malam ini harus lepas dulu dari kemelekatan ya. Dari kemelekatan ini ya. Kita rendam aja nggak apa-apa. Nah, nanti ketika sudah selesai tunggu sampai kering sehingga pemantiknya itu benar-benar kering lagi, atau misalnya kalau tidak nyala kita bisa pakai korek api seperti tadi saya itu ya. Nah yang terpenting, nah ini malamnya ini jangan sampai meleleh dan merembet kemana-mana ya, apalagi pas kita tidak berada di depan kompor ya, misalnya pas lagi ke belakang atau pas lagi ngopi atau bikin kopi ya, atau lupa ya. Nah ini agak bandel banget ya. Ini kompor, mandiin kompor nih. Oke, ngomong-ngomong soal ngopi, kita tunggu aja sambil ngopi. Oke. Halo sahabat, pecinta batik, ku panggil kau sahabatik. Bersama saya Tama. Nah, ngopinya sudah, sekarang sudah sangat mendidih sekali ya. Semoga saja sudah mengelupas sebuah malam yang menempel ini. Kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wah, ya sudah mendingan lah ya. Nah, ini biasanya ada malam yang di sini ya. Nanti kita tinggal bersihkan lagi ya. Kalau ada sesuatu yang berkendala soal pemantikan apinya, ya kita panggilkan ahlinya ya. Yang terpenting ini malamnya jangan sampai membahayakan ya. Oke, kita angkat, tiriskan, taruh sini aja biar dingin. Oke, kita matikan. Ya, ini kompor sudah bersih ya. Ya, setidaknya untuk keperluan membatik ini sudah termasuk bersih lah daripada sebelumnya ya. Oke, kita lihat juga ini canting-canting juga sudah cantik ya, sudah mandi. Nah, ini tinggal dibersihkan dan kita keringkan, lalu kita pakai lagi.
dengan ekspresi semua. Oke, sahabat batik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali bisa menginspirasi dan semoga kita bekerja lebih nyaman, aman, dan menghasilkan karya batik yang maksimal. Semoga bermanfaat. Salam budaya, salam lestari, batik Indonesia. Dah.